Bismillahirrahmanirrahim. Fal anbiya'u wal awliya'u in kasyafa lahum al-amru wa fadha ala sudurihim an-nur la bita'allum wad dirasah wal kitabah lil kutub bal bizuhdi fid dunya wa tabarruk min halaikiha wa tafrighil qalbi min syawaghiliha wal iqbali bi kunhi al himmah ala Allah ta'ala faman kana lillah kana Allahu lah. Proses yang ditempuh oleh para nabi dalam rangka pencapaiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan para kekasihnya yang disebut dengan aulia itu adalah inkisyafu lahum al-amr, terbukanya keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada satir yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dewa iki akeh halangane. Ruwet. Kalau kita ini hatinya lagi ruwet. Nih hatine wali, hatine para nabi niku nembus. Wa fadha ala sudurihim an-nur. Cahaya ini menembus pada seluruh ruangan-ruangan yang ada di dalam hatinya. Jadi semua ruangan yang ada dalam hati itu adalah ditembus oleh nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane uripe ayem mongkon bengkok titik ora gelem Pak, lurus wae. Barang kita kadang-kadang mongkon lurus wae angele pol. Ya Pak Mit. Wong nure sinarnya datang, pintunya ditutup, ya orang mlebu. Maka nur ini bisa menembus pada setiap ruangan-ruangan yang ada di dalam hatinya para nabi dan hatinya para kekasihnya, itu adalah aulia. Sehingga semuanya itu jelas, nggak ada yang tersembunyi. Karena penglihatannya dengan memakai mata hati yang sudah dibekali dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang dikana nure bae tapi matane teman jem. Ya walaupun ana listrik kayak gini katone pet. Paham? Nure ana, cahayane ada, tapi karena mata kita itu adalah pejem ya kelihatannya petang. Quran itu penuh dengan nur. Sebab hatinya kita itu adalah gelap, maka tidak bisa melihat nur yang ada pada Quran. Yang dilihat cuma huruf, kalimat ya. Mulai engkresnya pol mana dalile terus. Kader wong kene ki. Kader iki apa sih Pak Amin? Kader iki apa sih? Apa sih ya? Kader iki. Kita ini hanya tahu Quran itu ya kalimatnya, ayat-ayatnya, tapi cahaya yang dipantulkan oleh ayat-ayatnya itu kan nggak pernah kelihatan. Padahal Quran itu hadan nur, dia itu adalah cahaya. Nek sampeyan atine jawab, nek sampeyan atine melek. Jadi di Quran itu ada nur, cuma nurnya itu nggak nampak sebabnya hati kita ini dari si kelihatan cuma wa min ayat, ya cuma lagu-lagu tok si kelihatan. Penerangnya itu tidak kelihatan, cahayanya tidak kelihatan sebab mata kita ini. Jangan katakan masjid ini gelap mengenai cahayane, adanya saja sing matanya kudu diperiksa ya Pak Min. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kok gelap banget, berarti matanya sih kudu diperiksa. Ketika ada orang mengatakan tidak ada dalilnya, kudu diperiksa otaknya, kudu diperiksa hatinya. Jangan-jangan konslet sebenarnya.
kadang-kadang sampai cepat percayaan sih. Gua ada dalilnya lebih dipercaya kan wong metro. Angel. Masya Allah. Terus kapan kita akan sampai kehadiran Allah? Wong cahayanya aja sebagai penerang hati kita itu tidak ada. Belajar kalau amin. Lah proses untuk mendapatkan inkishaf namanya itu ilmu mukasyafah, ilmu terbuka antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, la bitta'allum, tidak melalui proses belajar karena enggak ada pelajarannya yang bisa membuka hati manusia. Nganggone mujahadah, nganggone praktek. Lama sampean ilmune akeh langkah prakteknya ya. Paham? Paham? Jadi harus nganggo jawab, nganggo praktek. Karena yang menentukan itu praktek kayak duduk di teori ini. Dagang itu pinter sampai ngitung-ngitung nanti keuntungannya sekian, giliran dagang malah ya soal tadiku teori sih gampang. Wat dirosah yang demikian itu tidak bisa dicapai dengan melalui dirosah. Dirosah itu ya belajar. Gak ada universitas para wali, para nabi ora enek. Ora enek kampus Pak Min. Wal kitabanil kutub, kemudian tidak ada pelajarannya. Dia proses langsung di mana manusia itu menghilangkan semuanya dari dirinya. Selama sampean masih membawa sesuatu, ditolak karo Gusti Allah. Iso sampean asalkan meninggalkan semuanya. Kosong hatine. Jadi kalau mau datang kepada Allah adalah kosongkan sekosong-kosongnya hatinya. Barulah engkau akan diisi oleh Allah. Tapi kalau hati ini saya isine sampean mari Gusti Allah ya kudu dibuang disit isine. Kalau selama masih ada isi yang bukan dari Allah, Allah tidak akan pernah memberi isi di dalam hatimu selama engkau tidak menghilangkan isi-isi yang ada di dalam hati. Angel, wis bener Rika? Bokat bisa ngasih bener. Pak Indro kayaknya ya. Bal bizuhdi, akan tetapi pencapaiannya para nabi bisa memperoleh inkishaf ilmu mukasyafah itu dengan zuhud. Zuhud niku nopo? Zuhud niku tidak pernah memandang dunia ini penting. Jenenge zuhud. Jadi mandang dunia ini kecil. Barang kita kebalik, mandang dunia ini ya bisa angel kan. Bisa sampean mandang dunia ini orang penting. Bisa enggak? Belum. Yo berarti aduh pengen jadi wali aduh. Ada kan pengen jadi wali. Syaratnya wali itu adalah bisukti. Dia tidak pernah memandang dunia ini penting. Secara syariat dunia ini penting, tapi menurut para aulia enggak. Dia menjadi masalah dalam dirinya. Wattabarri min alaiqiha. Dia membebaskan diri dari kebergantungan di dalam dunia. Sudah tidak lagi menggunakan hukum sebab musabab. Alaik itu adalah sesuatu yang berhubungan soul. Jadi wali orang itu bisa wiridan toh. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu dibuang. Gak ada hukum sebab musabab. Langsung sing Gusti Allah wae, sakit sing Gusti Allah, parah sing Gusti Allah. Selama engkau masih menandaskan bahwa ketika kenapa sakit karena ada cuaca wis musyrik sampean. Ora dadi pamit dadi wali ora dadi. Beneran? Paham? Kenapa sampean sembuh? Habis periksa Pak ning dokter syirik. Engkau masih menganggap kebergantungan kepada selain Allah. Iman ini.
Ini jalannya para kaum, jalannya para nabi ini. Secara lahiriah memang nabi itu berhadapan sama manusia, namun ininya nggak pernah ada kaitan dengan manusia. Maka kita ini secara fisik ya harus berkaitan dengan manusia, namun ininya tidak boleh. Dia itu menjadi alat khusus antara dirinya dengan Allah. Angel. Wong kita ini kadang-kadang apa mani ketemu kayak ngene, wong dewekan kadang-kadang nganti ora nyangkut ning Gusti Allah. Astagfirullah. Wis ora sangan jika yang ngene lah kan kayak ngabot temen tuh sampean iki. Ya Allah, ya Allah. Iki wis bener paling biasa lah soal. Mulane nek soal durung ene modal iku aja dewekan di stres tenan soal. Kayak Pak Indro Sul. Wa tafridhil qalbi, mengkosongkan hatinya min syawaghiliha, dari kesibukan-kesibukan dunia. Bab wedhus dipinggiraken. Ora enek marang karo Gusti Allah mikiri wedhus wae gagah. Pak. Wong marang karo Gusti Allah mikiri utang gagal menawa sampeyan. Harus mengkosongkan sekosong-kosongnya dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Baru Gusti Allah membuka takbirnya. Wis ngerokok dingin lah, andel. Allahu Akbar walillahil hamd. Secara fisik Kanjeng Nabi dan para utusan Allah itu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan dunia, namun hatinya tidak pernah ada dunia yang masuk di dalamnya. Bukan berarti ketika ada orang itu adalah hidup di dunia harus menjauh dunia, tidak menjauhi manusia. Bukan. Tetap secara fisik bagaimanapun juga kondisi kita itu adalah berada di dunia, ya butuh sama dunia. Namun ininya hatinya nggak pernah menggantungkan dirinya kepada dunia. Dimensi kayak gitu. Ki wong salafi pun pada ngaji kayak gini gitu. Jadi orang gampang musyrik-musyrikakan wong. Enggak gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Artinya dalil baik sih. Berungu orang kayak Imam Syafi'i naik. Masya Allah. Metra yang bulan terkenal jarene anu iki kaya ngene ngaji serampangan wae sih ya Pak Jinasya. Wal iqbal bi kulli al-himmah, kemudian menghadap dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatannya cuma melulu ning Allah. Sholawatan niatannya melulu orang Allah. Hanya Allah niatannya. Niat saya baca sholawat karena Allah. Wis, orang karena rezeki pengen lancar. Selama engkau menggandengkan supaya rezekinya lancar, musyrik sampean. Durung balik dulu. Nanti kelasnya sampai ini masih kelas. Apapun tujuan Anda ini, ketika kau kaitkan bukan Allah, semuanya dianggap musyrik. Wahai orang-orang musyrik, sesama musyrik gak usah saling. Wong dhewe iki atine isine ora duwe pikirane pol. La ilaha illallah Muhammad. Cita-citanya, tujuannya hanya Allah, nggak ada yang lain. Mulus, murni, raine mambu-mambu sing lain. Famangkana lillah. Maka untuk menguji tentang apakah dia punya cita-cita karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu ada ujiane. Sampeyan sedekah karena Allah, diuji karo Gusti Allah. Ngomong sing dikai sedekah kon ngomong. Ngei kok sampeyan terus kalau sampeyan untungnya dikai wae gagal sampeyan. Orang kalau niatannya karena Allah bodoh amat, kamu mau bicara apa saja terserah. Yang jelas saya ini adalah sedekah karena Allah. Terus sampeyan kadang-kadang kan sakit hati, wong dikai orang terima kasih. Berarti selama ini engkau sedekah untuk dirimu, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya engkau supaya disebut dermawan kan sama orang lain.
Sekarang orang sangat ngaji bab kayak ini kayaknya oke. Pikirnya sampai wis anjo paling di Gusti Allah nyebut Allah langsung anjo mbahmu gue jadi setan kok dingin. Cenderung sirang lewati kita ki, kebetulan setannya wong anu. Bahasane bahasa Serang. Namun sirah ki durung lewati kita, ora bisa sirah di Gusti Allah. Ora bisa. Bimen-bimen sirah ki men kudu lewati kita. Selama engkau tidak mampu melewati aku, kata setan, engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipikir dengan omongan Allah langsung sampai. Enggak. Ada yang menyampaikan engkau kepada Allah bukan mulutnya, tapi hati. Aduh, kayak gua abot banget. Aku buru-buru kayak gini Pak Min, mesti mendingan biar orang hadir di alam dunia sekarang buat. Kalau tahu kehidupan akan kayak begini Pak Nas, lebih baik berlahir mati terus enak orang gue masalah. Ini sekadung kayaknya, segede kayaknya piye. Kita kan sekadung di alam dunia mau kerja kayak begini terus gimana coba? Ya kalau tidak mah kita harus berusaha. Adapun hasil atau tidak ini urusan Gusti Allah. Wis penting sampean ngaji itu jualnya belajar. Hasilnya alhamdulillah, ora hasil yo. Wis pokoknya sampean ngaji, pokoknya Gusti sisa umur ingkang kula miliki yang engkau berikan kepada kami, saya gunakan niat untuk ngaji. Ngono wae. Pos ning dalan mati surga sampean. Ora percaya. Sing jaminan mati mlebu ning surga niku wong sing salaka ila thariqut ta'allum, Pak. Man salaka ila, barang siapa yang berjalan menuju ilmu maka dia kama salaka thariqa ilal jannah. Mandalna ibadah sampeyan tenan ditolak. Ya Allah, mugi-mugi mawon kula matine dalam keadaan masih ngaji. Mana ora Pak Men? Hah? Ampun. Insyaallah. Dilakoni Insyaallah. Faman kana lillah kana Allahu lah. Barang siapa yang kehidupannya itu adalah karena Allah, maka Allah pun untuk dirinya. Jadi hukum ini ya bolak-balik demikian itu, ketika engkau benar-benar mengabdi kepada Allah, Allah pun akan memberikan apapun yang kau inginkan. Selama ini pengabdianmu kepada siapa? Kamu itu lucu, kamu itu kerjanya sama orang lain, lu minta gajinya sama Allah. Ngaco sampean iki. Jadi kayak gini kerjanya karo siapa? Maka ketika kita kerja hanya kepada Allah ya wajar Anda meminta upah sama Allah. Kerjanya bukan untuk Allah, untuk yang lain, tapi minta upaya karo Gusti Allah. Liru. Sampai kan senengnya pamer kan ketika ibadah. Pengennya hanya sekedar untuk mencari perhatian dari orang lain, toh, supaya kita ini disebut ahli ibadah. Kayak gitu minta balasan kepada Allah. Allah yang ngomong, selama ini kerja karo sapa tole? Mikirnya sampean iki wis kerja karo Gusti Allah tuh. Apakah benar selama ini kita sudah mengabdi kepada Allah? Belum. Orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah itu ukurannya dia tidak pernah menolak apapun yang diberikan Allah. Orang pernah ngeluh dengan udan mangkat, orang dengan udan mangkat. Sampai masih milih-milih udan, orang mangkat, orang udan mangkat. Ngono ke jarene ngabdi karo Gusti bak iku. Masya Allah masih milih-milih kan. Alhamdulillah. Cek sampean ngaji kayak gini. Wahai orang-orang yang tidak benar, sampean ngaku aja loh Pak. Bu, wis bener apa dereng? Enggak, sudah bener apa belum kita itu? Masih jauh. Baru akan.
mendekati baru akan belajar. Mendekati, kalau mendekati berarti sampai diselangkai di samping ini. Baru akan belajar bener. Lihat ini mau dianu mau dicamkan. Kita ini baru akan belajar bener. Apa maning langkan yang bener deh? Wong baru akan belajar. Orang belajar itu belum benar berarti. Maka selama Anda masih mau ngaji itu menandakan Anda itu adalah merasa dirinya belum benar. Lalu si paling hebat itu adalah orang yang sudah tidak ngaji lagi karena sudah benar. Ya, ini Samsul kayaknya wis ora bener panik iki mulai ngaji. Soal kira mau kangen, api ini orang ngaji malah langsung. Masih ngaji ini berarti tandanya masih durung bener. Paham? Jadi kok rebosan akan datang orang usah ngaji kan? Sing saya harapkan yang sudah merasa benar itu nggak usah ngaji lah. Iki ngaji malam Rebo iki kanggo wong sing orang rasa benar. Iki bajo nek wis kadung sampeyan wis bener masih mending mundur bae. Karena ngaji nek ngene iki wong turu pada bener kabeh iki. Jadi kula niki ngadeg wong ora bener-bener iki. Alhamdulillah. Sampai bener apa durung bener? Baru akan belajar. Dimaklumi wae lagi belajar, akeh salah ya wajar. Tekan yang dimau kan? Baru akan. Wazamu anna tariqa fi dzalik awalan, mereka menyangka anggapan bahwa jalan untuk semua itu yang pertama adalah bingkitoi ala ikid dunya bil kuliah. Caranya itu adalah memutus mata rantai yang berkaitan dengan dunia secara keseluruhan. Untuk bisa mencapai makom mukasyafah, engkau dibuka sekian banyak hijabnya oleh Allah dalam hatimu, maka engkau harus memutus mata rantai yang ada berkaitan dengan dunia. Wani nganggap orang penting dunia, wani nganggap orang penting duit, potongannya mata duitan ya. Pikiran duit, matanya mata duit, tujuannya juga tujuan duit. Pengen ilmunya kaya wali kaya nabi yo angel Pak. Sementara wali karo nabi niku kudu memutus mata rantai itu. Islam potongan wong awam ya. Alhamdulillah masih wong awam ya. Wa tafriqil qalbi minha, engkau kosongkan hatimunya dari dunia. Ojo enek sing digawa ning dalam hatimu kosong sekosong-kosongnya. Ngadeg karo Gusti Allah, kosong atine. Apa adanya, enggak usah dibuat-buat. Iki durung ngaji kita bisa Qadir Jailani, kita bisa remuk rika. Mari paling enak ngaji Fadhilul Amal kan. Ada tentang keutamaan amal terus ya. Masya Allah ya pamin. Wa yaqtau al-himmah anil ahli wal mal. Setelah engkau kosongkan hatinya dari segala urusan-urusan dunia, engkau harus memutus pentingnya keluarga. Bojo ora penting, anak ora penting. Dimiliki. Iki sing ana kemungkinan buang iki. Wis kadung orang bojo, sing wis bojo kan angin. Aku ngomong terang-terangan karo bojoku ora penting. Piye jajan? Asam. Kamu tidak akan pernah ada di hatiku. Waniri kamu kayak ngono. Ya saya ngomong karo bojone lho Abot Bang El wal mal, engkau harus memutus
yang berkaitan dengan harta. Wal walad anak, wal waton. Waton itu tanah air, nggak ada Indonesia, nggak ada. Kalau Anda sudah menghadap Allah, yang ada cuma Dia. Habis langka, semuanya itu nggak ada. Maka disebut la ilaha illallah. Tidak ada semua, yang ada cuma Dia. Saat engkau itulah maka engkau disebut dengan makom fana. Fana itu ada kalanya fana fis sifat, wa fana fil af'al, wa fana fil dzat. Aku iso ilmu netok tapi itu bisa mempraktekkan. Kalau ilmu saya hafal, ilmu ini udah hafal. Maka paling tidak untuk menjadi wali ini sedikit nih karena ilmu ini enak ngono lho. Paling sedikit nih lagi setikat nih ngene iki. Tapi yo arep dadi wali masih nom kaya ngene maneman. Urung-urung pantes. Nah, mudah-mudahan nih Gusti Allah ngersake umure anu lah pokoke usia 60 tahun mulailah antata-tata lah. Sampai itu ojo marak-marak terus Pak, gagal gara-gara diparek karo rene. Pokoknya nek wis kula sifate aneh-aneh wis berarti tanda wali wis mulai. Paham ya? Paham nggih? Pokoknya wis ngono ngene katok pokek kerja mulai jalan-jalan ning pasar terus wis mulai anu ke awut-awutan nyerupani wong edan wis mulai kita tanda. Nanti kalau sampai ngomong apa, coba stres kapan kayak masa wani sampai nunggu dihubungi stres kayak mana Pak? Sakit loh Pak, darahnya apa sih? Masya Allah. Wa anil ilm, kamu tidak boleh membawa apapun termasuk ilmu. Seolah-olah engkau itu adalah bodoh di hadapan. Memang bodoh kamu itu. Orang ngomong bodoh, tersinggung mereka ini. Padahal syaratnya orang menuju kepada Allah diterima itu dengan penuh kebodohan. Oh, ngawa ilmu orang ditolak si Rasul. Terus kadung bodoh iki sampean. Sing dimaksud walaupun jenengan iki duwe ilmu, iku aja ngrasa duwe ilmu tekan karo Gusti Allah. Sebab kalau cuma punya ilmu akeh protes karo Gusti Allah, jajal lagi ditetep napa wae mesti protes. Karena duwe ilmu nek. Iya toh? Apalagi ilmunya ilmu mantek. Nah. Ngoceh bae ditetepna kan ilmu ibadah Gusti. Mulai harus dihilangkan. Anda merasa mempunyai ilmu. Kowe mung tak kamaring Gusti Allah kaya wong bodoh-bodone. Dia walaupun wawasannya luas, ketika datang kepada Allah merasa dirinya itu adalah tidak memiliki apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Persis kayak jawabannya malaikat wonten ing ngersane Gusti Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saat itulah engkau baru diterima menjadi tamunya. Dilungguna karo Gusti Allah nyadok oleh sing dimaksud hatinya bukan jasad kita. Kalau jasad kita nggak bisa berdampingan sama Allah. Iki diisi karo Gusti Allah, diisi bahaya, meleke sampean bisa membinasakan semuanya. Ini maksiat itu lebih binasa. Mulane yang wali ini maksiat ora gelem-gelem. Karena begitu dia melihat pasti akan hancur. Angel. Kula kira-kira kula nglakoni sing kaya ngene kira-kira mati nek kurang rong dina. Jadi antara jarak kewalian karo matine niku terlalu panas. Terlalu rapat kan enak. Kadang daripada wali masih nom kan giliran wis tua kewaliane hilang kan bahaya malah. Lebih baik jenengan jadi waline saat
tua. Banyak orang yang punya cita-cita jadi wali, namun ketika tua sudah diangkat oleh Allah. Ini ora percaya sampe. Jadi wali kok ora butuh ilmu akeh, sing penting iso nrimo ning ketetapane Gusti Allah dikaya apa wae ora pernah protes. Wali tenanan sampean. Wis to. Wani. Nek kasus ora sama dulu sampean. Ora saken curhat sampean. Ambil masalah nopo mawon Pak Habib ora usah curhat wis dadi wali sampean iki. Gampang apa angel? Sul. Nek masih jadi PNS gak iso Pak Habib, enggak bisa. Ngomong ada kapan pensiun. Nek sampean wan duwe cita-cita aku nek pensiun pengen jadi wali. Selama masih ngulang angel wae. Uni mau kan? Watafrigil kosong kabeh wal wilayah wal jah. Engkau mengkosongkan hatinya dari kekuasaan. Pak Jinas misalnya dua cita-cita pengen anggota dewan iki wali iki. Selama di hatinya masih punya keinginan pengen jabat, angel Pak Jinas. Bal yasiru qalbu ila halatin. Bahkan hatinya itu adalah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi ma wujudu kulli syai'in wa adami. Ada tidak adanya baginya sama. Jadi wong kalau sudah sampai kepada Allah yang sesungguhnya, antara pujian cacian itu sama. Dicaci tidak membuat Anda, dipuji tidak membuat Anda. Kalau Anda sudah tidak lagi menghiraukan pujian dan cacian, saat itulah engkau sedang asik berkomunikasi dengan Allah. Bodoh amat ngomong apa bayari kaki itu serah. Langkah saya wote mau kayak gini, kampleng kan cuma mesem tok. Nah dengan ngomong di kampleng kan cuma mesem, jangan-jangan wali gitu. Karena yang disampaikan insyaallah. Bal yasiru ila halatin yastawi fiha wujudu kulli syai' wa adami. Wujud dan tidak adanya sama. Tipikal seorang wali. Duit orang duit sama aja katon ketarani. Mangan orang mangan sama. Ada tidak adanya sesuatu itu sama. Baginya nggak ada memang. Yang ada cuma Dia Allah Subhanahu wa taala. Wis kaya ngene iki sampean suripe ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Barulah engkau dikatakan diangkat menjadi kekasihnya. Wis ana ning awake dhewek? Wis ana? Oh ya berarti ini masih pelajaran. Lam yakhlau bi nafsihi fi zawiyah ma'al iqtisar 'alal faraid war rawaid. Tidak pernah dirinya itu mengkosongkan fi zawiyatin ma'al iqtisar 'alal faraid war rawaid. Ibadah salate itu ora kaya sampean wiridan supaya ora. Justru ketika dia sendirian, inilah yang mampu dia bisa bertahan lama. Ketika banyak orang, Assalamualaikum, bubar. Karena tidak mau dinilai oleh sampean sebagai ahli ibadah. Jadi kan malah dipaksa, ya Allah. Semakin akeh sing ningali dipotong, bisa malah tambah. Jadi tipikal wali di konangan, mulai konangan. Dia akan berbuat sesuatu yang membuat Anda tidak akan percaya. Oke, kayaknya nih Amamat, perumpamaannya itu ada orang pacaran, ngobrol, ketika ketahuan, merasa terusik enggak? Merasa terusik enggak kebahagiaannya? Wali ini ku ngarepe Gusti Allah nggih ngoten. Ketika mulai ketinggalan kelihatan kewaliannya oleh orang lain, dia merasa terusik.
Makanya dia membuat sesuatu yang membuat mereka supaya tidak percaya kalau dia itu wali. Gawe-gawe dia percaya. Malah sampai kadang-kadang waktu ke barang digawe kayak wali. Kadung masalah dicap wali, makanya waktu ke koyo alam aneh sampean. Jadi wali yang sesungguhnya itu semakin ketahuan, itu malah semakin gak senang. Mudeng pamit. Udah di wali kok malu terus itu. Wa yajlisu farihul qalbi majmu'ul hammi. Maka kemudian dia itu adalah duduk dengan cara mengkosongkan hatinya. Duduk, tunggu dengan cara mengkosongkan hatinya. Saat itulah hatinya penuh dengan keramaian di dalam kesunyian, sunyi di dalam keramaian, ramai di dalam kesunyian. Ini dewe kan hatine, nah, ini jenenge sunyi dalam keramaian, ramai dalam kesunyian. Saya ganti judul bae lho Pak, ya. Ganti judul ya kayaknya abot iki. Ya Sul, sing gampang-gampang bae ya Sul. Wala yufarriqu fikruhu bi qiraati Qur'an. Pikirannya sekalipun itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim, namun hatinya tidak pernah terpecah. Fokusnya nih Gusti Allah. Cangkeme ngomong Quran, pikirannya berpikir tentang Quran, namun hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sorana gunane pikir iki sorane gunane. Karena sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia itu tentang objektivitasnya, kebenarannya tidak bisa dikatakan absolut. Kebenaran yang absolut itu adalah ketika engkau menggunakan hati. Pimen ini. Sementara kita kapan baca Quran disuruh mikir. Lewati orang baca Quran orang benar mikir. Hatinya komunikasi sama Allah, mulutnya membaca Quran. Dia nggak pernah sedikit pun hilang dari ingatan Allah. Ketika dia satu detik saja tidak mengingat, ibarat seperti terbakar dalam api panas. Barang mereka kadang-kadang adem malah orang ingat karo Gusti Allah. Ini bedane waliullah karo wali-wali daya walil mukminina. Amin. Jadi kalau waliullah tidak mengingat Allah sekejap saja, dia bagaikan terbakar. Namun wali-wali kayak Dewi kadang-kadang ingat Allah, ya kadang-kadang malah orang betah, ya. Terus kayak ngakulah, masya. Terus jaluknya langsung mandiri kayak iki. Maka ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani ucap sekali jadi ya wajar, kan berkali-kali kan belum tentu jadi. Syekh Abdul Qadir kok ngomong la haula wala quwwata illa billah, langsung jadi. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan Allah. Barang mereka di sini halangan kabeh, ing saya kubur ada di dadi. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad dalam maning tasbih iki masih 200 semua. Ini kan potongannya kita kan. Wis terus jaluke mandi yang kondisi tuh kan. Oh yang jaluk ke kelasnya kayak wali-wali lu sampai sing jalukmu esuk dadi. Ya dengan ini mau proses disi piye-piye sampai harus sadar diri. Sing selama ini solawatan cuma cangkeme, hati ora pernah solawatan. Yo. Wong kita itu ngingete ora inget, apa men ora inget teh. Nginget Allah saja itu ning cangkeme tapi ning atine ora inget. Apalagi gak inget teh Pak Ji.
Ini kan, jadi ojo putus asa. Paham? Sadar apa sih? Jadi kalau selama ini belum diijabah, ya sampai maklumat pada dirinya. Ya Allah, pantas kalau dereng diijabah wong kula kaya ngene. Ajalah protes. Di mana ya Allah? Bukankah Engkau Maha mendengar ya Allah? Jadi Allah tak cocok cangkemnya sih lagi. Dirimu itu siapa? Roh kena kisul. Wong Allah ki dudu ajudan Erika. Dia itu adalah Tuhan Maha Bebas, mau main pada orang terserah. Erika kadang-kadang nuntut karo Gusti Allah. Emang lu siapa wong uripe sing Gusti Allah kok nuntut karo Gusti Allah? Kecuali Rika ndak ada kena Gusti Allah, silakan nuntut Gusti Allah. Kalau Allah menuntut kita wajar. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, memberi kepada kita. Jadi ketika menetapkan apapun itu sebuah kewajaran, oke? Oke? Nah sementara kita ini adalah tidak ada sumbangsinya kepada Allah. Enggak sumbangsi ini kan urip ning alam dunia mari Gusti Allah ki apa sih bantuannya nih Gusti Allah apa? Enggak ada, semuanya dari Allah semua kok. Terus sampai pengen menetapkan memaksa Allah supaya mengikuti keinginannya sampean. Emang sampean siapa? Nih Allah memaksa sampean harus bisa, tapi sampean sekali lagi tidak bisa untuk mengikuti, untuk bisa memaksa Allah agar sesuai dengan keinginan. Kamu itu makhluk kok kelasnya kayak Tuhan. Wis sing jenenge wong pikiran tapi statusnya kaya Tuhan, karena permintaannya jaluk diijabah seketika. Enggak, sampean jadi makhluk. Ketika engkau menjadi makhluk maka sadarlah. Ketika engkau menjadi hambanya sadarlah. Paham? Wong kula niki tinggal jaluk. Sampean kan hanya disuruh jawab. Sampean hanya disuruh meminta. Jangan protes mau jaluk kan angel tenan sirikan. Setidaknya ketika engkau meminta punya harapan. Orang yang tidak pernah meminta itu nggak punya harapan, makanya gampang putus asa. Mulai sampean ngomong pikiran, ngomong jaluk karo Gusti Allah supaya punya harapan besar, menurut. Itu salah satu jalan keluar, walaupun belum bisa diselesaikan, tapi punya harapan besar. Paham? Jawab paham? Gusti Allah itu lebih weruh karo sampeyan. Maka ketika Allah tidak ngasih segera, ini kok adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Mempotongannya sampean kalau dikasih nggak bakal makan maning, pistol. Saking melasih Gusti Allah, maka pemberiannya ditunda supaya sampean aktif terus. Angin melasih tekan yang dimau. Ya Allah. Wa yajlisu fariqul qalbi majmu'ul hammi wala yufriqu fikruhu bi qira'atil Qur'an wala bi ta'ammul fi tafsir. Orang pernah ngaji tafsir surah penting. Karena tafsir itu kan melalui pemikiran, dia akan berbeda antara satu dengan yang lain. Sampai baca tafsir satu dengan yang lain akan berbeda Pak Jinas. Anda akan menemukan ketidakberbedaan ketika engkau menggunakan hati. Selama engkau kacamatanya melalui pikiran pasti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi ketika engkau menggunakan kacamatanya dengan hati, tidak ada yang beda. Semuanya makhluk sama di hadapan Allah. Adalah penciptanya dia yang menentukan dia. Hanya dia yang berbeda dengan yang lain. Tapi cari pikiran, manusia itu diciptakan dengan berbeda-beda. Oke? Status sosial, pikiran kan? Penemuannya akan berbeda-beda karena melihat geologis, tempat dan sebagainya. Pengalaman inilah yang mempengaruhi orang bisa berbeda. Ini karena pemikiran. Tapi ketika engkau menggunakan kacamata hati, tidak akan pernah mengatakan manusia itu adalah berbeda. Semuanya adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama. Gimana ini?
Enggak dikit duwe hati apa ora sih? Nek dalam menu saiki masih ana melase beli sampean. Ana wong susah, wong sulit. Ada nggak di hati kamu itu rasa melas? Oh, kapan yang langka berarti wis mati hati dari kaki. Temenan. Ana wong dalam susah malah keprok. Maka bisa dibenarkan oleh Quran, dibenarkan oleh hadis, oleh sunnah Kanjeng Nabi. Tetapi oleh hati itu benar bajinas. Bajinas duitnya miliaran. Kalau ngamen ya baji. Duit 100 miliar. Kalau umat 50 miliar di tengah-tengah wong piklet. Anak kolam renang dan sebagainya. Sementara di sampingnya itu ada orang yang kurang matang. Kalau menurut Quran boleh begitu duit-duitnya dewek, tanah-tanahnya dewek, status hartanya juga kalah. Ketika dilihat dari sunnah boleh, namun ketika dilihat dari hati mulailah Anda bermain di sini. Memang benar, itu umat Amerika. Memang benar, itu adalah duit-duitnya kamu. Tetapi dengan membuat rumah itu, membuat sedihnya orang yang tidak bisa makan. Pernah berpikir kayak mana sampean? Malah sampean dengan gembiranya telah membuat nangis orang-orang yang tidak makan. Kamu pikir dengan Quran ini cukup tau pikir? Kamu pikir dengan sunnah ini cukup tau? Ayo pakai ini. Selama kau tidak pernah menggunakan hatimu, semuanya Quran dan sunnah yang kamu banggakan itu hanya secara formalitas dalam beragama. Orang beatik, ada syirik terus syirik. Ketika engkau benar-benar punya hati, tak tega engkau akan menuduh orang lain syirik. Tak tega engkau akan menuduh orang lain sesat. Kenapa Anda gampang mensyirikan orang lain? Karena engkau tidak punya hati. Duene Quran karo sunat tok rikake. Amen. Iki menengkapi karena terkesima Pak. Ya Allah, min gunakan hati min Masya Allah. Kamu dengan bangganya bisa melaksanakan umroh berkali-kali, tapi kamu tidak punya perasaan tetanggamu kurang langan. Secara syariat itu memang benar, kamu itu adalah menjalankan ibadah benar secara syariat. Namun dalam tinjauan ilmu yang berkaitan dengan al-ilmu al-qulub, engkau tidak mempunyai hati. Bagaimana mungkin Anda dikatakan beragama sementara alat untuk beragamanya Anda tidak punya? Wahai manusia yang menggunakan agamanya hanya sebatas kertas, hanya sebatas amaliyah, namun engkau tidak mempunyai hati. Untuk apa kau jadi manusia? Jangan-jangan aku ini ngadepi tujuh manusia ini. Mana orang hati sih ya? Pada dua hati apa ora sih? Jawab ke pada dua hati apa ora sih? Dua ya? Jawab dua ya. Kenapa ketika ada orang lain bermasalah aku malah tambah senang sih? Ketika ada orang lain jatuh malah kan lagi jatuh kayak kok rumah kesana. Aduh ya Allah, ternyata ini terlambat ngaji kitab kayak gini pada tua-tua ki. Wala bi kutubin hadis, dan mereka tidak pernah mempelajari tulisan-tulisan, apalagi mempelajari hadis Kanjeng Nabi. Kurang penting pelajari hadis Kanjeng Nabi. Mulai kamu sesatkan kita ke. Sampean ini mulai sampean pasti akan menilai wah ngaji Jamal itu goblok kayak baca-baca. Hadis kurang penting.
Saya tidak pernah mengatakan demikian ini. Saya hanya mencuplik kaidah-kaidah para aulia. Wala ghairi. Orang pun mempelajari sejarah-sejarah, nggak penting. Karena itu hanya penemuan yang bisa berbeda antara satu dan yang lain. Mulanya hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim itu berbeda sekalipun membahas hadis Kanjeng Nabi. Nggak ada yang sama. Kenapa? Melalui penelusuran pemikiran, bukan dengan menggunakan hati. Kenapa ada Sahih Bukhari? Kenapa ada Sahih Muslim? Sahih wana loro. Masa kebenaran ada dua? Yo. Pimen. Kebenaran yang sesungguhnya hanya satu, yaitu dia. Bareng-bareng dia. Ulangi, dia. Nabi Muhammad itu benar karena dibenarkan sama Allah. Sementara engkau itu belum bisa dibenarkan sama Allah karena engkau belum mampu menjadi hambanya. Nyebut hamba Allah kok paling sumbangan 2.000 hamba Allah. Rombongannya Pak Mamat biasanya ngono iki 2.000 hamba Allah. Kadang 2 juta orang gelem disebut hamba Allah, tulis Pak Min, tulis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yajtahidu alla yakhturu bi balihi syai'un. Maka mereka tidak peduli apapun yang terjadi pada dirinya. Orang mau nuduh sesat, mau nuduh gila, mau nuduh apapun, dia tidak peduli. Karena saking asiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kupingnya wis ditutup karo Gusti Allah, orang ngrokok nang. Katone ngrokok nang tapi sebenarnya orang ngrokok nang. Jadi ngomong apa wae ora bakal karo para wali iki Gusti Allah. Ditolak lagi karo Gusti Allah. Sebabnya apa? Sebabnya Allah sudah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, apapun yang bisa merusak terhadap pandangannya, merusak terhadap pendengarannya, ditutup kater sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya omongan-omongan enggak bakal masuk. Jadi ibaratnya di kamu mungkin langkah karuwe. Pandomongnya apa baik bilang karuwe karena saking asiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang mereka karena durung asik kan diomong apa bae ana pengaruhe. Ngamukannya Pak Min mau disinggung titik di aku mundur. Ngono iki ngaku ini sudah ibadah tenanan ya. Wong disinggung titik wae. Iki Pak Min, siwallah ta'ala, selain Allah, dia tidak peduli apapun yang terjadi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya hanya mampu berhubungan dengan Allah. Hatinya ini maksud. Fala yazalu ba'da julusihi fil khalwah qailan bilisanih. Maka tidak henti-hentinya ketika dia duduk dalam keadaan sunyi, lisannya mengucapkan Allah, 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 Allah. Alat dawam dengan cara terus menerus sampai kemudian lisannya itu adalah bisu sebisu-bisunya. Saat itulah ucapan Allah merembas dalam hatinya, dan ketika sudah sampai di hati, dialah yang berbicara langsung di hadapan Allah. Sampai memang kapan sampai lagi turu, dan hatinya lagi kadang jenengan turu temenan. Iki bedane wali sing sungguhan karo wali sing gorowan kawean iki. Cekeli tasbih meneng ora bakal muter. Nyekeli tasbih tapi tasbih ora. Allahu Akbar. Niki nggo ngrampung niki ma'ah huduril qalbi, dengan cara menghadirkan hatinya hatta yantahiya ila halatin, sampai kemudian sampailah kepada keadaan yatroku tahrikal lisan, di mana keadaan itu adalah membiarkan atau meninggalkan pergerakan lisan. Lisannya sudah tidak lagi bisa bergerak. Wayaro, kemudian matanya sudah tidak lagi melihat apapun, namun hatinya mampu melihat apapun. Yang dilihat cuma dia, barulah kalimat tauhidmu dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan la ilaha illallah dikatakan benar 100%.
Sementara saiki awake dhewe baru 1%. Barulah engkau predikate la ilaha. Jawab bareng-bareng. La ilaha illallah mencapai 24 karat. Sementara kita masih sekarat. Abot apa ente? Aku tuh durung lakon. Wong sampeyan kadang-kadang durung lakon wis ngamuk abot bisik sih. Tsumma yasiru alaihi ila ayyam hiya'athahu anil lisan. Kemudian jadilah bekas-bekas yang diucapkan oleh lisan ini adalah menjadi bekas yang bisa sampai kepada hati. Saat itulah engkau wa yushadifu qalbuhu muwadhiban ala dzikr, hatimu terus-menerus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah engkau tidak akan pernah terpisahkan oleh Allah. Benar dikatakan summa yuwadhibu alaihi ila ayyam hiya'anil qalbi suratal lafzi wa hurufi. Sudah gak lihat lagi kalimatnya apa yang diucapkan. Orang bayangna alif lam lam ha. Wis lebur iku jenenge maqam fana. Namanya fana bidzat, ada fana fi af'al. Fana fi af'al itu adalah ketika itu adalah melihat apapun yang dilihat itu adalah pekerjaannya Gusti Allah. Jadi kapan yang lihat udah lihat Allah lagi berbuat demikian. Aja dilihat udah aneh, tapi dilihat siapa yang berbuat, oke? Lah, sampai niku masih deleng surowe wis to. Belum melihat maknanya. Kita ini masih terjebak pada bentuk, belum melihat makna yang dikandung di dalam surah. Sementara yang benar itu bukan surahnya, bukan bentuknya, tapi yang benar itu adalah substansi yang ada di dalamnya. Romokaken nih sampean ini, selama engkau hanya melihat surahnya saja, nggak mungkin benar sampean. Ketika engkau melihat Quran hanya kalimat-kalimatnya saja, nggak mungkin sampai jadi orang benar. Wis, ngomong apa Rika? Tapi ketika engkau melihat di balik sebuah kalimat ayat, itulah engkau akan menjadi orang benar. Karena yang dilihat adalah bukan kalimatnya, tapi pemilik kalimat itu sendiri. Mudeng ora? Alah wis lah daripada wis sawise kaya ngene iki pengen dadi wong bener apa pengen dadi wong apik? Hah? Nek pengen dadi wong apik gampang, wong ngaji meneng bae apik wis. Tapi untuk jadi orang bener sulit. Maka selama ngajine koyo ngene wae Kang, saya hanya mampu menciptakan Anda menjadi orang soleh, tapi saya tidak akan pernah mampu menciptakan Anda sebagai ulama. Lan niku digawe pondok sebagai generasi penerusnya menciptakan ulama. Dengan orang. Nggak ada ngaji kayak gini, toh cuma hanya menciptakan orang apik toh. Tapi ulamanya nggak. Sementara si gawe apik itu ulama sudah hilang. Penting. Barang mereka pada pondok orang setujui baik kalau mereka. Waktu orang-orang diulang kan mereka. Kita mulang karo iki ya kesel tok kan hanya menciptakan wong soleh tok. Tapi menciptakan ulama kan angel pikiran kayak kenen ge. Ulama itu harus dari bawah, Pak. Pelajaran-pelajaran sing orang mereka kan diulang mantek ya katanya diulang balago ya ora paham, diulang wis ngaji tuane nek ngaji kayak gini nanti. Udah nih. Maka saya berpikir bagaimana supaya ilmu saya ini mampu membentuk generasi yang akan datang. Sampai diharapkan orang bakal aduh ngarep-ngarep sampai mau jadi ulama iki aduh. Cikal bakal wis tua-tua angin. Belajar di masa tua bagaikan lukis di atas air. Saiki nyangkut ku baliknya sudah nyangkut mana. Paham begini. Lane kula mulai pengen gadah
itu tujuannya ya itu, tujuannya semata-mata satu, pengen menciptakan generasi. Sering kali disanjangi kali rencang-rencangnya mana ilmu sampean gitu. Kalau hanya sekedar ngaji keliling saja sampean, hanya mampu menciptakan wong soleh gitu, tapi menciptakan ulama angel. Lalu dia itu dua tempat untuk mengkader, mudang takmin, mudang. Ini saja dapat sampaikan, mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Yang jelas kita semuanya jangan pernah berhenti belajar. Setua paham ora paham belajar. Jadi kalau wis paham ora paham belajar. Dong ora dong belajar, paham ora paham belajar. Aku dituntut mau belajar, harus dituntut paham, harus dituntut bisa. Gusti Allah ge maklumi. Wis gelem ngajine wis alhamdulillah. Malah justru hebat sampean ngaji dibandingi gelem ngaji terus. Sementara ning kono kowe sebelahnya kadang-kadang ngaji dibandingi terus saya syukur gelem mangkat maning ngaji. Ning kene ngaji dibandingi kowe mangkat terus, berarti wis keren iki. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.